Penahanan Chris Wu, inilah artinya dan apa yang akan terjadi padanya menurut pengacara. Menyusul postingan Weibo yang meresahkan Du Meizu tentang perilaku predator Chris Wu, polisi Tiongkok mengungkapkan pada 31 Juli bahwa mereka sekarang telah menahan selebriti tersebut atas dugaan pelecehan seksual. Dalam sebuah wawancara dengan media Tiongkok Sina, seorang pengacara Tiongkok Zhang Qiwei mempertimbangkan kasus ini dan menjelaskan apa arti penahanan ini bagi Chris Wu dan masa depannya. Setelah menjelaskan apa artinya ditahan oleh polisi, pengacara tersebut mengklarifikasi fakta bahwa polisi Chaoyang telah menahannya, menandakan bahwa penyelidikan telah menunjukkan ada bukti bahwa suatu kejahatan telah dilakukan. Kasus kriminal biasanya dimulai dengan seorang yang melaporkan kejadian tersebut ke Badan Keamanan Publik. Setelah menerima laporan, penyelidikan pendahuluan dilakukan dan pelapor menerima pemberitahuan yang menandakan bahwa kasus tersebut telah diterima. Ini tidak berarti kasus telah diajukan. Kasus ini diajukan setelah penyelidikan awal menunjukkan bahwa laporan tersebut cukup substansial bagi Badan Keamanan Publik untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menyelidiki. Jadi, mengajukan kasus adalah langkah pertama. Setelah kasus diajukan, polisi memulai penyelidikan dan mereka hanya menahan tersangka jika pada tahap awal mereka menentukan bahwa A. Orang tersebut telah melanggar hukum dan perlu dihukum. B. Bahwa ada kebutuhan untuk mencegah orang tersebut melakukan lebih banyak kejahatan atau merugikan masyarakat. Atau C. Bahwa ada kebutuhan untuk mencegah individu dari kemungkinan melarikan diri. Ditahan secara pidana adalah salah satu bentuk penahanan seseorang, dan hal ini kerap dilakukan pada tahap awal penyelidikan tindak pidana. Biasanya tersangka dipanggil selama 12 jam dan ditahan pada tahap akhir kasus ketika telah berkembang menjadi sesuatu yang sah dan kompleks. Saat ini, Chris Wu sebenarnya ditahan, yang menandakan bahwa penyelidikan awal telah menunjukkan bukti bahwa kejahatan telah dilakukan. Bisa juga untuk mencegahnya kabur, seperti keluar negeri atau bersembunyi sehingga penyelidikan dan proses hukum tidak bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, penahanan hanya dilakukan ketika ada pemahaman dasar tentang kebenaran dan bukti kejahatan yang telah terjadi, kata pengacara Zhang Qiwei. Pengacara melanjutkan untuk membahas apa yang membuat kasus Chris Wu lebih rumit daripada yang lain. Dia mengatakan, dari perspektif hukum, kasus Chris Wu kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh opini publik karena dia seorang selebriti dan tokoh masyarakat. Kasus Chris Wu sangat dipengaruhi oleh opini publik karena ia adalah seorang selebriti dan tokoh masyarakat terkemuka di Cina. Fakta bahwa polisi Chaoyang mengumumkan perkembangan khusus untuk kasusnya saat ini menunjukkan bahwa pihak berwenang telah sangat rajin dalam penyelidikan mereka karena kasusnya sangat rumit, kata pengacara Zhang Qiwei. Terlepas dari betapa rumitnya kasus itu, Chris Wu akan diadili di Tiongkok sesuai dengan hukum Tiongkok. Menurut pengacara, kewarganegaraan Kanadanya tidak akan membuat perbedaan dalam persidangan karena proses dan hukumannya sama seperti halnya untuk warga negara Tiongkok. Salah satu alasan untuk menahan seorang secara pidana ketika kejahatan telah terjadi adalah untuk mencegah orang itu mempengaruhi penyelidikan dengan cara apapun atau melarikan diri untuk menghindari diadili di pengadilan. Dalam kasus Chris Wu, karena dia orang asing, ada kemungkinan dia meninggalkan negara itu dan mempersulit persidangan yang berlangsung. Jadi, dia telah ditahan secara pidana. Jelas, sekarang dia sudah ditahan. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia akan diadili di Tiongkok menurut hukum Tiongkok dan dapat dideportasi setelah menjalankan hukumannya jika dia terbukti bersalah. Pada prinsipnya, Kedutaan Nasional Chris Wu dapat diberitahu. Mungkin ada beberapa komunikasi ketika kasus itu dibawa ke pengadilan. Jika anggota keluarganya orang Kanada, mereka berhak mengajukan pertanyaan melalui kedutaan, tapi semua ini tidak mempengaruhi proses hukum yang diambil oleh otoritas hukum Tiongkok. Yang paling bisa mereka lakukan adalah bertanya apakah dia telah dipaksa untuk memberikan pengakuan palsu selama penyelidikan. Jika tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Chris Wu akan melalui proses hukum yang sama dan dijatuhi hukuman seperti yang dilakukan semua warga negara Tiongkok. Jika dia hanya berbicara bahasa Inggris atau bahasa lain, dia mungkin mendapatkan bantuan dari seorang penerjemah di pengadilan. Tapi dia orang Cina yang tidak akan ada perbedaan dalam cara dia mencoba berdasarkan kebangsaannya, kata pengacara Zhang Qiwei. Langkah selanjutnya dalam proses hukum untuk Chris Wu diharapkan menjadi penangkapan resmi, dakwaan jaksa, dan hukuman melalui persidangan.
Meskipun prosesnya bisa memakan waktu hingga 6 bulan, pengacara yakin itu akan dipercepat karena perhatian publik tertuju pada kasus ini. Umumnya, setelah menahan seseorang, keluarga mereka diberitahu dalam 24 jam. Kemudian, kasus tersebut diteruskan ke kejaksaan untuk diperiksa dan disetujui untuk dilakukan penangkapan. Ini membutuhkan waktu hingga 3 hari, tapi dapat diperpanjang 1 hingga 4 hari, hingga total 7 hari dalam keadaan khusus. Artinya, keputusan apakah Krisu akan ditangkap atau tidak dapat dibuat paling lambat pada hari ke-8 setelah penahanan. Lalu, apa itu penangkapan? Penangkapan berarti bahwa selain mempunyai bukti dasar yang kuat, ada bukti bahwa kejahatan yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara tertentu. Pidana penjara tidak terbatas atau lebih tinggi. Jadi, dengan melakukan penangkapan, semakin ditegaskan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah dilakukan dan jika terbukti bersalah, orang tersebut akan dijatuhi hukuman. Ini adalah aturan dasar untuk melakukan penangkapan apapun. Biasanya setelah melakukan penangkapan, tersangka tidak akan ditahan selama lebih dari 2 bulan, meskipun dapat disetujui untuk perpanjangan 1 bulan menjadi total 3 bulan jika kasusnya besar dan kompleks. Kasus Chris Wu diperkirakan akan terungkap seperti ini. Jaksa akan mendakwanya, dan setelah kasus ini dibawa ke pengadilan, akan memakan waktu sekitar 2 bulan, paling lama 6 bulan untuk persidangan dan hukuman. Kejahatan Chris Wu kemungkinan besar rumit, sehingga bisa memakan waktu hingga 6 bulan. Tapi karena ada banyak perhatian dalam kasus ini, tidak akan terlalu lama untuk mengadakan persidangan. Mereka mungkin membutuhkan waktu ekstra untuk memastikan segala sesuatu tentang kasus dan investigasi transparan, dan kemudian mencapai putusan, kata pengacara. Adapun dukungan dan kontrak Chris Wu yang mungkin terpengaruh oleh kasus dan hasil akhirnya, pengacara menunjukkan bahwa ada proses hukum perdata untuk bisnis yang telah melihat kerugian. Dukungan terbaru Chris Wu termasuk bisnis nama besar seperti Louis Vuitton, Tencent, Porsche, dan Bulgari. Sejak awal penyelidikan, setidaknya 14 kontrak telah diputus oleh Chris Wu. Segala masalah hukum perdata dapat diajukan dalam proses hukum pidana bagi korban yang telah melihat kerugian materialistis akibat tindakan pidana tersangka. Mereka juga dapat mengajukan gugatan perdata secara terpisah. Kerugian apapun yang dilakukan oleh kejahatan Chris Wu terhadap bisnis yang dia dukung dan produser media yang dia rekam dapat dinegosiasikan atau diselesaikan melalui proses hukum perdata ini, kata pengacara Zhang Qiwei. Pengacara lain, Yang Su, juga mengomentari kasus Chris Wu dan mengatakan jika dia terbukti bersalah, dia bisa dihukum lebih dari 10 tahun atau bahkan penjara seumur hidup. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.